Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, PKN dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Sudah siap semuanya untuk belajar? Baiklah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Masih ingat kan kalian tentang bunyi Pancasila? Ada berapakah? Ya, betul, ada 5. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dari kelima Pancasila tersebut. Sebelumnya kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu kegiatan menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua, anak yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Dan gambar yang ketiga adalah gambar yang menunjukkan membantu teman yang kesulitan. Bandingkan dengan gambar yang berikutnya. Ada 3 gambar juga. Yang pertama, kedua, ketiga. Gambar yang pertama menunjukkan anak sedang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, gambar berkelahi dengan teman. Dan yang ketiga, gambar berebut mainan. Menurut kalian, dari ke-6 gambar tersebut, gambar manakah yang mencerminkan perilaku yang baik? Ya, betul, gambar 3 yang pertama. Sedangkan gambar yang ini menunjukkan perilaku yang tidak baik. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila? Marilah kita simak penjelasannya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, berlambang bintang ya. Nah, sila ini berhubungan dengan perilaku atau sikap manusia terhadap Tuhan. Kalau kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah sikap dari nilai Pancasila ini? Yang pertama, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut dan keyakinan masing-masing. Seperti kita harus sholat, puasa, zakat, ya. Nah, dan lain-lain. Itu salah satu dari pengamalan nilai Pancasila di agama kita. Berikutnya, saling menghormati antar umat beragama. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak agama. Ada berapa? Ya, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apalagi Konghucu dan Katolik. Kurang lebih ada 6 ya. Nah, meskipun banyak agama, tetapi masyarakat Indonesia harus saling menghormati. Tidak boleh menjelek-jelekan agama yang lain, supaya tercipta hidup rukun dan damai. Berikutnya, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Artinya walaupun kita berbeda-beda agamanya, tetapi harus tetap saling membantu, harus tetap saling menolong. Tidak boleh melihat agamanya apa,
Yang penting kalau ada yang kesulitan, kita harus membantunya. Apakah kalian sudah paham dari nilai Pancasila yang pertama? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya, membantu dan menolong antar sesama, menolong teman yang kesulitan, membantu teman atau saudara atau tetangga yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah kalian sudah melakukannya? Insya Allah ya. Berikutnya adalah menjenguk teman, saudara atau tetangga yang sakit atau mengalami musibah. Tentunya kita sebagai umat muslim mendoakannya supaya sembuh, kemudian supaya cepat diangkat penyakitnya. Nah, ini sangat baik sekali tentunya ya. Berikutnya adalah tidak membeda-bedakan teman dalam bermain. Semua saudara, semua teman. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman. Bermain dengan siapa saja. Sudah paham? Baiklah. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Nah, tentunya kalian sebagai anak sekolah ya, banyak. Salah satunya gotong royong dan kerja bakti. Di sekolah kalau ada kerja bakti kalian ikut ya. Atau di perumahan kalian kalau ada kerja bakti boleh, tetapi sesuai dengan usia kamu. Membantu yang bisa kamu lakukan. Contoh berikutnya, cinta dan tanah, air dan bangsa. Salah satunya kita selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Hormat kepada bendera, menyanyikan lagu Indonesia, itu adalah salah satu pengamalan nilai sila yang ketiga. Subhanallah ya. Dan ketiga, contohnya yaitu kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya mempelajari budaya daerah. Siapa di antara kalian yang suka belajar tarian daerah? Banyak ya. Atau lagu-lagu daerah, atau alat musik tradisional daerah. Banyak sekali di Indonesia itu budayanya. Ya. Dari 34 provinsi, sangat banyak sekali. Nah, kita harus bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baiklah. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah atau berdiskusi, ya. Contohnya yaitu musyawarah, mufakat atau berdiskusi ketika di sekolah misalnya mau membicarakan mengenai kerja kelompok. Nah, tentunya harus ada kesepakatan di antara kalian, mau di rumah siapa, jam berapa, dan belajarnya apa, harus didiskusikan terlebih dahulu. Berikutnya, selalu menghargai pendapat orang lain dan perbedaan pendapat. Ketika ada teman yang berbeda pendapat dengan kita, kita tidak boleh marah. Ya, harus menghormati.
aku pendapatnya seperti ini, teman aku seperti ini. Tidak boleh marah, tapi harus menghormati, harus menghargai. Paham? Nah, yang ketiga, ini nih, tidak boleh memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Siapa di antara kalian yang suka ngotot, maunya itu, ya, maunya itu saja. Nah, itu tidak boleh. Tapi kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat. Nah, itulah pengamalan dari sila keempat. Sudah paham? Nah, sekarang sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Apa saja sih contohnya? Nah, contohnya itu yang pertama, berbuat baik dan saling membantu. Adakah di antara kalian yang suka membantu tetangga atau saudara kita yang membutuhkan? Alhamdulillah, Bu Guru yakin kalian orangnya dermawan semua ya. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Artinya, ketika di kelas contohnya, hak murid-murid adalah belajar. Nah, ketika ada teman yang sedang belajar, kamu tidak boleh mengganggu, tapi harus menghormati. Ya, ada teman yang sedang baca, atau di rumah adik sedang bermain, tidak boleh diganggu. Itu hak adik untuk bermain. Ya, harus saling menghormati. Berikutnya, harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ingat ya, hak itu segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Harus seimbang. Misalnya, hak kalian mendapatkan pendidikan dari orang tua kalian. Orang tua kalian menyekolahkan kalian di SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong. Nah, kewajiban kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya itu udah seimbang melaksanakan hak dan kewajiban. Ya. Nah, itulah penjelasan mengenai pengamalan nilai-nilai dari Pancasila. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita berlatih yuk. Buka bukunya, halaman 87 ya. Kalian baca cerminan sikap silanya, kemudian kalian beri tanda checklist, termasuk ke dalam contoh sila keberapakah pada kolomnya ya. Oke, Bu Guru yakin kalian bisa. Kalau sudah selesai, lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 88. Ini juga mudah. Kalian memberi checklist pada gambar yang mencerminkan atau menunjukkan perilaku pengamalan Pancasila. Bisa semua? Alhamdulillah. Baiklah, nanti kita lanjutkan di part yang kedua. Terima kasih.